With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way. Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Rojali hanyalah orang biasa saja yang berceloteh, mengoceh, ngedumel, bercerita tentang kehidupan sehari-hari sebagai orang biasa. Teman-teman Rojali, di episode sebelumnya, Rojali ngoceh tentang betapa sulitnya menjadi pulih baik kembali. Betapa sulitnya untuk lepas dari beban dosa besar yang telah kita perbuat. Itu sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, tetapi sangat mudah untuk didebat dengan berbagai alasan. Baik didebat oleh orang-orang yang merasa sok baik, didebat oleh orang-orang yang memang baik, tapi biarlah itu berjalan dan semoga semesta menemukan jalannya sendiri. Pada kali ini, Rojali ingin ngoceh juga tentang ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin Rojali, mungkin juga teman-teman Rojali. Maka dalam keseharian, di mana beban pikiran itu selalu saja ada, baik dari pekerjaan, dari lingkungan kita, maka belum tentu kita kuat menghadapi hal itu. Begitu banyak orang yang akhirnya menjadi rapuh. Bahkan ada seorang ibu yang akhirnya mau membunuh anaknya sendiri. Ibu loh, yang cinta loh sama anaknya. Karena beban ini dan mengakibatkan emosi menjadi nggak jelas, kesehatan mental terganggu, maka pemikiran-pemikiran yang normatif menjadi rusak. Dimana kalau kita sebagai orang yang biasa, sebagai orang normal, maka melihat itu menjadi sesuatu yang tidak wajar dan patut disesalkan. Tetapi bagaimana apabila itu dijalankan dan pas kena terhadap kitanya gitu? Apa kita sekuat yang orang pikirkan gitu? Rojali sendiri berpikir bahwa selama ini Rojali kuat gitu. Kuat menghadapi segala cobaan. Tapi enggak juga gitu. Sesuatu yang mendasari sekali justru karena kebaikan dari semesta ini. Rojali masih memiliki orang tua yang sangat luar biasa, ibu yang sabar, bapak yang ngayomi, istri yang memberikan segenap kasih sayangnya buat Rojali. Justru di sanalah beban ini terjadi. Sebagai paradoks dari karunia yang diberikan.
Bagaimana mungkin kita lepas dari paradoks? Selalu ada siang setelah malam. Ada pagi menjelam setelah subuh. Ada sembuh setelah sakit. Ada senyuman setelah tangisan. Paradoks. Kerinduan terhadap orang tua, senyum ibu dan bapak, diamnya istri, tetapi tidak berhenti untuk melayani, membantu Rojali yang mungkin kesulitan membaca dan melihat, tanpa mengeluh. Mereka selalu membantu. Sehingga kadang membuat keinginan yang sangat besar untuk membahagiakan mereka. Mungkin menurut mereka atau orang lain, membahagiakan seseorang itu mudah. Tetapi kalau dikoneksikan dengan episode yang sebelumnya Rojali cerita, tidak mudah. Ada juga ketakutan kehilangan mereka. Karena apa? Karena ketika kita dalam kehidupan yang tertekan, tanpa perlu berteriak-teriak, ada orang-orang yang betul-betul mengasihi kita, menemani kita. Ketakutan itu muncul kalau kita kehilangan mereka. Kehilangan bagaimana seorang ibu menenangkan anaknya. Ketakutan kehilangan ayoman seorang bapak. Ketakutan kehilangan seorang yang mencintai kita tanpa alasan. Yang selalu menemani. Dari setiap malam ketika hendak menutup mata untuk beristirahat. Dan keesokannya ketika kita bangun, kita masih melihat pasangan kita ada di samping kita. Beda kalau misalnya pasangan kita emang kayak tai ya. Bodoh amat gitu, pergi-pergi aja gitu. Tapi kalau pasangan ini sedemikian mencintai kita. Rojali ingat dalam episode awal-awal dulu, ketika Rojali ngoceh tentang garwo atau si garaning nyowo. Bahwa ketika pasangan benar menjadi belahan daripada jiwa kita, itu kena mental banget men. Ketika pasangan kita tidur, kita melihat rasanya sayang banget. Ketika kita mendapat ucapan selamat pagi atau doa dari orang tua, rasanya rindu sekali. Inilah ketakutan itu. Karena kalau kita pernah berbuat salah dan sudah tidak mengulangi lagi perbuatan itu, tapi jejak kesalahan itu masih mengejar, mendorong, menyeret, menarik, bahkan di luar kemampuan kita, di luar kesadaran kita, ketakutan itu menjadi berlipat ganda.
Tentu Rojali tidak berbicara tentang bagaimana kita tidak mensyukuri hal itu. Betapa bersyukurnya ternyata apapun yang sudah telah kita lakukan. Kalau ternyata cinta dan kasih sayang memang diberikan kepada kita, baik melalui orang tua maupun melalui pasangan, suami atau istri, yang bahkan sedemikian rela untuk menemani, menghibur, dan selalu bilang, it's gonna be okay. Kita pasti bisa melewati hal itu. Inilah yang kadang-kadang ketika kita mencintai, mengasihi seseorang dengan sedemikian besarnya, sebagai paradoks ada pula ketakutan. Perang dalam paradoks itu adalah sebuah area yang abu-abu. Dan dalam ruang abu-abu itu, disinilah jejak dosa, jejak kesalahan itu menjerat dan menarik kita. Sungguh aneh apabila masih banyak anak muda yang berselingkuh sana-sini padahal masih pacaran. Bagaimana mereka bisa menghargai apa yang namanya kesetiaan? Karena ketika pada saatnya berpasangan nanti, bukan masalah senang berdua, tapi apakah kita rela untuk menemani pada saat pasangan kita itu mengalami penderitaan. Nggak seperti zaman sekarang. Begitu sang suami nggak punya pekerjaan, istrinya selingkuh kemana-mana. Begitu suaminya nggak ngasih penghasilan, istrinya cari penghasilan dari luar. Entah gimana caranya. Pacaran juga demikian. Diam-diam, kelihatan baik, kelihatan alim, padahal ya jancuan. Sehingga dalam episode ini, Rojali ngoceh tentang betapa luar biasanya kekuatan cinta kasih yang tulus. Karena hanya itulah yang mengalahkan jeratan dan ikatan kesalahan, jeratan dan ikatan dosa masa lalu. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak dapat kita secara saklek tahu. Sebagaimana semesta, kita tidak tahu betul apa yang akan terjadi. Mari kita mensyukuri betapa kita dalam kondisi yang sangat nggak nyaman. Dalam penderitaan kurangnya ekonomi. Dalam penderitaan kurangnya kesehatan. Tapi apabila kita masih memiliki orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang mendampingi kita, maka itulah saat kita bersyukur. Saat menguatkan kembali. Saat untuk pulih kembali. Semoga kita semua dikaruniai kasih sayang orang-orang yang mencintai kita. Orang-orang yang mengasihi kita dan kita sendiri diberikan kesabaran. Dan pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama lagi di sebuah kerajaan surga
dalam sebuah jannah yang abadi. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.